seputar Purworejo. Kesempatan kali ini kita berkunjung ke Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabak, yaitu desa di pesisir selatan Kabupaten Purworejo, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, menyimpan potensi desa yang luar biasa. Nah, seperti apa liputan kita kali ini? Yuk, ikuti saya. Pada kesempatan kali ini sudah bergabung bersama kita Bapak Ahmad Jainuddin SIP selaku Camat Grabak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Pipit. Ya. Menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang pengusaha ayam pedaging di Kecamatan Grabak ini seperti apa Pak? Pengusaha ayam pedaging merupakan salah satu urat nadi ekonomi di Grabak. Karena Grabak punya potensi banyak, salah satunya adalah potensi peternakan yang sudah berjalan dan terbukti memberikan kontribusi ke ekonomi yang bagus adalah peternakan ayam, khususnya ayam pedaging. Jadi kami perlu didorong, dikembangkan karena memang ke depan peluang pasarnya cukup terbuka dan memberikan dampak yang ekonomi yang cukup bagus. Terus ada berapa sih Pak peternak ayam pedaging di Kecamatan Grabak ini? Data kami menunjukkan kurang lebih 30 peternak dengan frame peternak besar sampai peternak yang sedang, tersebar di 32 desa tapi terkonsentrasi di daerah pesisir, desa-desa pesisir yang antaranya Harjo Binangun, Paturejo, Ketawangrejo, Munggang Sari dan Sorjaya. Di luar 5 desa ini ada 1-2, tapi terbanyak ada di daerah pesisir. Terus kebutuhan dalam satu hari itu untuk khususnya untuk ayam pedaging ini Pak, kira-kira dalam satu kecamatan itu ada berapa Pak? Sebenarnya cukup sulit ya menghitung, tetapi kita berpedoman ke indeks kebutuhan protein warga kita, di mana Grabak ini kita punya penduduk kurang lebih 45.000 jiwa. Sehingga kalau dikalkulasi matematis setiap hari itu kita butuh kurang lebih 15-an kuintal. Tapi tidak semuanya protein kan diambil dari sumber ayam, ada yang dari ikan, dari daging sapi dan lain sebagainya. Tapi 10% saja dari kebutuhan total seumpama disuplai dari ayam potong, kebutuhan kita ke daging ayam kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 kuintal per hari. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti dengan adanya keberadaan peternak ayam pedaging ini kurang lebih bisa mencukupi kebutuhan untuk satu kecamatan ini ya Pak ya? Saya pikir dengan 30 peternak over, artinya jauh di luar kebutuhan. Kebutuhan kita hanya 3 kuintal, output dari 30 peternak ini jauh lebih besar dari itu. Sehingga kami melihat pangsa pasar dari para pengusaha ayam pedaging ini lebih banyak keluar dibandingkan dengan yang dikonsumsi di tingkat lokal. Belum lagi kalau kita melihat ayam-ayam kompetitor seperti ayam kampung juga cukup banyak. Sehingga produk ayam pedaging Grabak sebagian besarnya terserap oleh pasar luar Grabak, luar Purworejo bahkan mungkin juga keluar Jawa Tengah. Oke. Terus menurut pendapat Bapak, apakah diperlukan kawasan khusus dengan adanya kandang ayam pedaging ini Pak, mengingat limbahnya kan juga mungkin cukup mengganggu ya Pak ya dari baunya seperti itu? Saya pikir tidak perlu ya ada kawasan khusus sentralisasi kandang ayam pedaging. Ingat ini bukan segmen khusus, hanya saja memang perlu dipertimbangkan
mendirikan kandang-kandang ayam pedaging seperti ini pertimbangan dengan dampak ke lingkungannya. Biasanya yang diprotes yang dikomplain oleh warga itu kan satu bau, yang kedua lalat. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membuka usaha ayam pedaging, tolong dipertimbangkan dua hal ini supaya tidak menimbulkan bau dan tidak mengundang lalat tapi sulit. Maka jalan yang paling aman adalah menjaga jarak pemukiman dengan lokasi ayam pedaging peternakan. Jaraknya cukup jauh, saya pikir lalat dan baunya tidak harus mengganggu. Termasuk kandang ayam ini kami lihat jarak dengan perkampungan kurang lebih 1 km, sehingga kami selama ada di Gerabak tidak pernah mendengar ada komplain dari masyarakat perihal bau kandang ayam atau lalat yang ditimbulkan oleh limbah ayam. Jika lokasinya tidak perlu dilokalisir di satu titik, sepanjang menjaga jarak aman, saya pikir bagus-bagus. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Motivasi Bapak untuk para peternak ayam pedaging yang ada di Kecamatan Gerabak khususnya, dan juga peternak-peternak ayam pedaging di daerah lain itu apa Pak? Namanya usaha, sudah pasti ada pasang surut. Ada kalanya hasilnya bagus tapi harganya kurang bagus. Ada kalanya hasilnya kurang bagus tapi harganya bagus. Harapan para petani tentu kualitas ayam bagus, hasilnya juga bagus. Tapi ini tidak selalu terjadi. Maka kami berharap teman-teman yang bergerak di bidang usaha ayam tidak terpancang satu keadaan harus saatnya beruntung, bersemangat, kemudian saat ada penurunan harga kemudian berhenti. Konsisten saja ya, karena fluktuasi pasar ini jelas akan bergerak terus. Ada bagusnya, ada kurang bagusnya. Sepanjang teman-teman mengelola kandang ayamnya dengan baik, produktivitasnya baik, insya Allah akan selalu menguntungkan ya. Dengan dijaga kandang selalu bersih, ayamnya insya Allah sehat, dampak ke lingkungannya juga bisa diminimalisir, insya Allah akan selalu eksis para peternak ayam kita ini. Apalagi tadi kita sampaikan ada simbiose mutualisme antara pengusaha ayam dengan lingkungan, mengingat Gerabak juga daerah pertanian, sehingga limbah-limbah ayam, kotoran-kotoran ayam itu menjadi materi penting dalam mendukung program pertanian yang lain, yaitu pemupukan. Saya pikir ini sesuatu yang bagus, potensi Gerabak yang cukup besar. Semoga ke depan semakin berkembang, mengingat luasan lahan di Gerabak yang demikian luasnya, eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sukses untuk teman-teman pengusaha. Semoga berhasil terus, berkontribusi terus untuk kemajuan Kecamatan Gerabak khususnya di bidang ekonomi. Selamat, sukses untuk semua. Demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Camat Gerabak, Bapak Ahmad Jainuddin SIP. Tunggu kita di seputar Purworejo. Berbincang dengan peternak ayam pedaging. Ya. Boleh kenalan dulu Mas, namanya siapa? Saya Ibu. Oh Ibu. Saya manggilnya Mas, Pak D, apa D, apa Bro? D aja. Oh D. Oke. D. Sebenarnya apa sih yang memotivasi jenengan untuk mengembangkan usaha ayam pedaging ini? Sebenarnya untuk motivasi awal ini sedikit curhat. Jadi sebenarnya profesi
awal saya itu adalah guru, tapi guru honorer. Nah, untuk menopang hidup karena sudah berkeluarga, sudah punya anak, kita harus cari jalan lain, membuka usaha supaya kehidupan kita bisa normal seperti teman-teman yang lain. Oke, berarti multitasking ya, selain beliau juga guru honorer, tapi untuk mengisi dan juga mengembangkan lagi kemampuan beliau mengembangkan usaha ayam pedaging ini. Oke, terus awal mula kenapa sih memilih usaha ayam pedaging ini? Mungkin bisa dijelaskan. Awal mula, sebenarnya untuk usaha ayam itu sudah dari orang tua saya pernah usaha di era 90-an, itu sudah membuka usaha ayam. Kemudian waktu itu karena ada krisis ekonomi, bangkrut, orang tua sempat bangkrut. Kemudian ketika saya mencari usaha dan dari pertimbangan orang tua juga, kami putuskan untuk usaha di ayam pedaging yang sedikit banyak memang sudah tahu cara pemeliharaan dari awal sampai akhir. Mulai kapan Pak D ini memulai usaha ayam pedaging ini? Saya usaha ini sudah mulai 2017, jadi sudah jalan 3 tahun. Oke, sama juga ya. Terus di dalam mengelola usaha ini, apakah bekerja sendiri atau mungkin dibantu oleh orang lain atau bagaimana gitu? Karena kami merasa tidak mampu dalam waktu, jadi kami punya satu pembantu di kandang. Biasanya kalau di dunia peternakan namanya itu anak kandang, satu orang anak kandang yang membantu kami di kandang. Jadi ada satu anak kandang ya. Terus bagaimana sih proses dari awal beternak ayam ini, dari awal sampai proses panen seperti panen hari ini, mungkin bisa dijelaskan ke Jadi sedulur-sedulur. dari awal itu kita siapkan kandang itu harus bersih, steril dari bakteri maupun kuman dengan beberapa semprot desinfektan. Kemudian kita tabur dengan merang, kemudian setelah siap di OC itu masuk, nanti di umur 4 atau 5 hari sampai paling maksimal 7 hari itu kita vaksin suntik sama kita vaksin tetes. Kemudian setiap harinya itu kita memberi makan 2 kali, biasanya di pagi hari sama sore hari. Untuk obat juga 2 kali sehari untuk ketahanan tubuh, itu di pagi hari sama sore hari. Selain obat kita juga di pemberian vitamin, dan juga kita memakai obat herbal seperti kunyit itu, kemudian temulawak juga kita pakai untuk ketahanan tubuh ayam. Kemudian biasanya kita panen ayam itu di umur 38 hari sampai 40 hari kita panen. Untuk proses panen biasanya kita dibantu lagi dengan penangkap. Jadi tiap ada bakul datang, nanti penangkap dari kita, bakul cuma memasukkan ke kandang keranjang di mobil. Kira-kira berapa banyak ayam yang Anda ternak gitu, Pak Ade? Kalau sekarang ini ada untuk kandang kami itu kapasitas 4.000 ekor. Terus target pemasaran nih Dek, target pemasaran itu apakah hanya memenuhi kuota daerah lokal atau keluar kota gitu? Biasanya ketika melihat pasar stok ayam di pasar lokal itu penuh, biasanya kita lempar ke luar kota, baik Jogja, bahkan ada bakul dari Jakarta ya. Oke, berarti atau banget ya. Nanti Jakarta, pitik nang Purworejo tekan Jakarta. Next. Terus omset yang dihasilkan ini bulan, tahun, atau mungkin per 3 bulan apa gimana deh? Kalau omset itu kita untuk penghasilan tiap musim kita akan hitung-hitungan.
tiap musim gitu ya. Satu musim. Kira-kira Satu itu- musim itu dari chick-in sampai panen sampai bersih-bersih lagi itu kurang lebih 50 sampai 60 hari. 50 sampai 60 Jadi hari. 2 bulan lah. 2 bulan. Nah, Terus berapa itu kira-kira? ya di angka aduh di angka beratnya 15 sampai 30. Oh, jadi dalam waktu 2 bulan antara 15 sampai berapa? 30. Itu tergantung kesehatan kondisi ayam Oke. juga kondisi pasar. Berarti dalam 2 bulan sekitar 15 sampai 30 juta. Itu cukup hanya untuk beli lipstik sama bedak di desa saja loh, nggak usah sampai jauh-jauh ke kota. Nah, sekarang ini kan ada apa? Bakul gitu ya. Itu Anak kebetulan bakul pas hari ya. ini panen Oh, iya. ada bakul Oke. yang mau ambil ayam. Nanti kita lihat proses Oke. pengambilan ayam. Beruntung sekali ya hari ini kita sekalian menyaksikan proses pemanenan ayam pedaging ini. Nah ini kira-kira bakule kan ngendi ki Dek? Nah ini bakule kan ngendi terus jiote pirang ton apa pirang kilo? Kita tanya ke bakulnya. Oke, Kita tanya yuk ke bakul. ikutnya. Nah, sekarang kita langsung ke bakul ini ya Pak ya? Ya, Pak apa Pak Ade Pak Om? silahkan. Oke. Oke, ini bisa dijelaskan mungkin Pak dari mana, terus untuk 1 kilo ini ambilnya harga berapa kalau misalnya di kandang? Ini kan harganya belum tahu, turun-turun. Kurang lebih 2-3 dari Karjo. Oh dari Kutoarjo, ternyata ini bakul lokal ya Pak ya? Iya bakul lokal. Oke, kira-kira ini target untuk pengambilan di kandang ini berapa ton Pak atau berapa kilo gitu? Paling 1 kali Oh paling 1 ton. 20 timbang. Berapa Pak? 20 timbang. 20 timbang berarti modalnya itu pertimbangan gitu ya Pak ya? Terus nah tadi kan kita berbicara omset. Artinya kalau misalnya omset itu wow. Apa nih ngomong ya, nggak tuku bedak karo lipstik itu turah. Ya, terus modal awal itu kira-kira berapa Pak De? Iya. Modal kandang ya. Iya, modal kandang ini semuanya. Ya 100 lah. 100 juta ya. Oke, luar biasa. Terus dalam apa usaha ayam pedaging ini ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi? Terus kendala itu apa aja? Kalau kendala sebenarnya karena kita sistemnya open, di kandang open itu jelas iklim, musim, suhu itu sangat mengaruh. Jadi kita tidak bisa menentukan panas, tidak bisa menentukan dinginnya suhu. Jadi kita ngikuti alam aja. Tapi insya Allah hasil ayam mungkin kalau Pak Bakul lebih suka ayam open daripada ayam close, karena kalau ayam close mungkin susut bobotnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau ayam ini kan karena suhunya sudah sesuai dengan suhu alam itu lebih. Terus harapan Anda selaku pelaku usaha ayam pedaging ini untuk kedepannya itu bagaimana? Kalau harapan, kalau harga ayam itu kalau bisa bertahan sampai 23.000, jadi lebih untungnya lebih. Jadi untuk beli lipstik sama bedak itu Bedaknya? ya nanti istrinya bedakannya sama lipstikannya lebih tebal. Tambah kandel guys, perlu gitu ya tambah kandel. Oke, terakhir deh ya, Ya, motivasi untuk pengusaha pemula itu seperti apa? untuk pengusaha pemula di dunia peternakan yang permintaannya semakin masih stabil bahkan semakin tinggi, dan untuk resiko, tingkat resiko yang lebih kecil. Sebenarnya usaha itu ada semua resiko besar, ada kecil ada, tapi untuk ayam itu resikonya lebih minim daripada
Kalau di daerah sini ada tambak, Nomor kulon apa bener, Mas? dibandingkan dengan tambak itu lebih kecil di peternakan. Waktu ditabrak tapi keren. Tabrak mari pengusaha ayam bisa yang minat bisa bergabung jadi peternak. Jadi nggak usah jauh-jauh ke kota ya, cukup nang desa Bisa baik ya. kita manfaatkan lokasi desa, kita maksimalkan potensi desa. Jadi jangan menganggap desa itu tanpa ada hasil yang besar, tapi justru dari desa hasilnya bisa menjadi kota. Oh, mantap. Ya, terima kasih Pak De Sama-sama. Ipung. Saya sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol luar biasa. Jadi tidak usah jauh-jauh ke kota, cukup di desa saja. Maksimalkan potensi yang ada di desa. Hasilnya juga tidak kalah dengan yang di kota, begitu? Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama peternak ayam pedaging dan juga Bapak Camat Grabak, Bapak Ahmad Jainuddin. Seru sekali ya. Tunggu liputan kita selanjutnya seputar Purworejo. Sampai jumpa.